Selamat datang di channel pembelajaran online Grand Data Komputer. Nah, saat pertama kali kita menjalankan Corel X7 akan tampil seperti ini, jendela seperti ini. Kita diminta untuk apakah kita ingin membuat dokumen baru atau kita ingin membuka dokumen yang udah ada, yang pernah kita buat. Di sini misalkan saya ingin membuat sebuah dokumen baru. Nah, inilah tampilan Corel. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya Corel. Saya akan jelaskan satu persatu dari interface Corel ini. Yang paling atas ini baris judul. Di bawahnya ini adalah baris menu. Yang berikutnya ini adalah toolbar. Nah, kalau sobat-sobat biasa menggunakan Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint, mungkin sudah terbiasa dengan yang namanya toolbar. Nah, berikutnya ini juga toolbar. Nah, yang baris ini namanya toolbox. Ini toolbox. Ini toolbox. Yang sebelah kanan ini adalah palet pewarnaan. Yang di tengah ini adalah lembar kerja kita. Nah, oke, kita akan coba bahas bagaimana kita menentukan jenis kertas. Nah, jenis kertas itu ada banyak pilihan. Nah, di sini kita bisa menentukannya. Di sini jenis kertas kita ada A4, ada F4. Nah, sering kita gunakan saja ya, itu A4, F4, A3, A5. Tinggal misalkan kita memilih F4. Nah, di sini ada perubahan lebih berbeda sekali dengan A4. Kalau F4 agak lebih panjang. Nah, berikutnya kita tentukan orientasinya, apakah dia portrait atau landscape. Kalau portrait begini, kalau landscape begini. Nah, gitu ya. Terus kita tentukan unitnya kita familiar. Oke, sobat, familiar dengan menggunakan unit apa? Kalau saya pribadi, saya lebih ke senti saja, karena hitungannya lebih dimengerti ya. Nah, diperhatikan di sini, kalau kita rubah unitnya menjadi senti, di sini akan berubah ini, karena kertas kita tadi itu adalah F4, maka kalau kita pilih portrait, tingginya itu 33 cm, lebarnya 21 cm. Coba kita rubah ke A4. A4 kita rubah unitnya menjadi cm. Nah, ini lebarnya adalah 21 cm, tingginya 29,7. Dan akhirnya kita akan mengetahui kertas A4 itu berapa sih ukurannya, kertas F4 itu berapa sih ukurannya. Tinggal kita cek di sini. Ini kita rubah unitnya menjadi cm. Nah, sampai di sini cukup paham kan ya? Oke. Kalau pilihan yang ini berarti dari semua halaman itu, kalau kita milihnya portrait, kalau kita membuat halaman baru di sini ya, membuat halaman baru dengan nambah halaman, kita tambah tanda plus ini akan menambah, ada pack 1, ada pack 2, tambah lagi ada pack 3. Nah, kalau pilihan yang di sini ini berarti kalau kita pilih awalnya itu portrait, terus kita menambah halaman baru, dia akan portrait keseluruhannya. Berarti halaman 2, halaman 3, dan halaman 1 ini akan portrait semua. Tapi kalau kita pilih pilihan yang di sini, current fact, itu kita aktifkan, kita bisa menentukan di halaman 1 ini apakah dia portrait, atau kita pilih ke halaman 2, kita rubah ke landscape. Nah, nanti di pack 3 atau halaman 3-nya kita kembalikan ke portrait lagi. Jadi dia bisa portrait dan bisa landscape. Oke, yang pack 1 ini portrait, pack 2 adalah landscape, pack 3 adalah portrait.
Nah, ini ke fungsi dari uh, toolbar ini. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ngezoom ya, kalau ngezoom misalkan di area tertentu, kita misalkan ngezoom di area sini, tinggal teman-teman putar aja scroll yang ada di mouse teman-teman. Itu bisa gini, jangan ngezoom ya, akan ngezoom. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah option ini teman-temannya, misalkan ini bisa dimunculkan dan bisa dihilangkan. Kita matikan sementara, dia akan gabung di sini. Nah, kalau misalkan di di Corel teman-teman itu tidak ada palette color ini, itu bisa dimunculkan di sini. Windows color palette bisa dimunculkan. Teman-teman pakainya ada CMYK, ada juga yang RGB. Kalau misalkan hilang, misalkan ini nggak ada nih, nggak tampil nih. Oke, nggak tampil, kita munculkannya gimana? Windows color palette, kita pilih RGB atau CMYK, kita pilih RGB misalkan. Nah, ini RGB. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, jangan berpikiran warnanya hanya warna ini aja yang ada untuk membantu kita desain nanti. Teman-teman bisa arahkan pointer teman-teman ke bawah, paling bawahnya ada panah ke kanan, dibuka aja tuh. Nah, ini akan muncul lagi berbagai macam warna yang udah disiapkan Corel. Nah, tinggal pilih. Nah, terus kalau misalkan ada warna yang teman-teman tidak diinginkan, misalkan ada warna merah, kita misalkan memilih warna merah nih ya, ini warna merah di sini, kita pilih warna merah. Oke, contoh saya buat sebuah objek, misalkan saya buat kotak saja, saya pilih kotak di sini, saya buat objek di sini. Nah, gini. Terus saya ganti lagi ke pick tool atau menekan spasi atau pilih V pada keyboard. Nah, gini. Nah, ini kita pilih warna merah. Nah, misalkan teman-teman nggak suka dengan warna merah ini, teman-teman bisa tahan mouse-nya, mouse kiri ya, tombol mouse kiri ya, klik tahan. Akan muncul kumpulan warna yang berhubungan dengan warna merah ini. Kita tinggal arahkan. Nah, berarti warna merah yang kita inginkan. Kalau misalkan teman-teman mau warna biru, klik tahan, akan muncul warna biru. Nah, gitu. Nah, itu sampai di sini cukup jelas. Nah, berikutnya adalah tentang ini penambahan halaman. Halaman itu bisa dikasih nama ya teman-teman ya. Misalkan pack 1 ini atau pack 2 ini atau pack 3 ini kita buat namanya berbeda-beda biar teman-teman tidak bingung kira-kira apa sih isi dari masing-masing halaman. Teman-teman bisa klik kanan di sini baru pilih rename pack, tinggal dikasih nama, misalkan namanya logo, misalkan kita kasih nama logo baru di oke. Terus di pack toolnya kita klik kanan lagi, terus kita pilih rename lagi, baru misalkan baju misalkan, atau saya buat baju begini. Berarti maksudnya pack 1 ini logo, berarti di sini mungkin berisi desain logo teman-teman. Terus di sini juga yang di pack 2-nya ini berisi desain baju. Nah, gitu ya teman-temannya. Nah, perhatikan lagi yang ini, kalau mengenai toolbox yang di sini, kalau ada panah mengarah ke bawah ini berarti ini ada isinya ya dalam teman-temannya. Berarti ada lagi tool di dalamnya ini, kita klik tahan. Nah, akan muncul tool yang lainnya. Berarti ini juga di sini juga ada klik. Ini akan muncul tool yang lain, ini juga sama. Terkadang kalau misalkan di sini tidak muat, tidak tampil keseluruhannya, di bawah sini ada panah ke kanan, klik. Nah, ini toolbox yang lainnya yang disembunyikan. Oke. Ini adalah scroll untuk vertikalnya, ini scroll untuk horizontalnya. Nah, misalkan begini. Ini sering kejadian sih ya, kalau misalnya kita ngedesain, misalkan saya buat sebuah kotak di sini gitu ya. Saya kembalikan ke pick tool ya, ke pick tool ke sini, dan tiba-tiba hilang seperti ini atau tergeser seperti ini.
Nah, hilang. Kita nggak bisa kembalikan di mana nih lembar kerjanya. Teman-teman nggak perlu khawatir. Yang perlu teman-teman cari adalah toolbar zoom. Nah, zoom di atas ini. Nah, toolbar zoom, teman-teman hanya klik. Ini. Oh, ya ini. Zoom to pack. Zoom to pack. Kita klik zoom to pack, klik. Nah, lembar kerjanya akan kembali ke tampilan awalnya. Jadi nggak perlu khawatir. Misalkan begini, misalkan teman ngedesain, misalnya saya buat sebuah lingkaran, ngedesainnya di sini misalkan, atau jauh ya di sini misalkan, misalnya jauh dari lembar kerjanya kita kan di sini ya, di sini. Atau teman-teman mau kembali fokus ke lembar kerjanya kita, teman-teman tinggal klik zoom to pack, kembali ke sini. Kalau zoom to all ini menampilkan keseluruhan desain yang ada di area Corel ini, Nah, jadi misalkan kembali ke zoom to pack, ke lembar area kerja. Kalau zoom to all menampilkan semua objek yang telah kita buat di Corel ini. Nah, gimana tentang interface dari Corel X7? Oh ya, perlu teman ketahui bahwa saat ini udah ada Corel X8 ya, yang versi terbarunya X8. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mendownload, saran saya ambil versi terbarunya saja dari Corel. Nah, sampai di sini cukup jelas penjelasan tutorial kali ini. Oh iya, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di tutorial saya berikutnya.